Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Ikatan Keluarga Alumni Teknik Universitas Hasanuddin menggelar rapat kerja nasional di Hotel Arya Duta, Jalan Somba Opu nomor 297, Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu 3 Agustus 2024, yang dihadiri oleh pengurus dari berbagai kota di Indonesia. Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Teknik Universitas Hasanuddin periode 2024-2028 menggelar acara rapat kerja dihadiri oleh pengurus dari berbagai kota di Indonesia. Rakernas IKTek ini akan membahas dan menetapkan program kerja masing-masing setiap divisi pengurus IKTek periode 2024-2028. Rakernas IK Teknik Unhas ini turut dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kota Makassar, Sekjen Pengurus Pusat IK Unhas, Wakil Rektor 3 Unhas, Dekan Fakultas Teknik, Rektor IT Habibie Parepare, serta ratusan pengurus IK Teknik Unhas dari berbagai jurusan di Fakultas Teknik Unhas. Kegiatan ini sekaligus diagendakan dengan pelantikan pengurus baru Ikatan Teknik Geologi Unhas dan Badan Otonom di lingkup IK Teknik Unhas. Ketua Umum IK Teknik Unhas Muhammad Sapri Pamulu menyatakan, sebelum pelaksanaan Rakernas pada hari ini, Pra-Rakernas telah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Kegiatan Pra-Rakernas merupakan diskusi awal dan pembahasan tentang isu-isu strategis rencana program kerja, sehingga pada saat Rakernas berlangsung dapat dibahas lebih efisien, agar hasil Rakernas ini bisa menjadi rujukan terbaik untuk menyiapkan langkah-langkah strategis bagi IK Teknik Unhas ke depannya dalam meneguhkan peran dan komitmen profesionalnya untuk kebaikan dan kemajuan Indonesia. Ya, jadi hari ini kan Rakernas nih. Rakernas itu sebenarnya sudah kegiatan puncak sebelumnya, sudah ada Pra-Rakernas 4 kali, 2 kali di Jakarta, 2 kali di Makassar. Cuma hari ini kita nambahin satu kegiatan kerjasama dengan alumni, perusahaan alumni untuk kampus dengan kita sendiri juga. Itu yang salah satu poin juga pada hari ini. Jadi mungkin kali ini memang kita mungkin membedakan dengan yang lalu-lalu adalah prinsip-prinsip kerjanya. Kita memang di data alumni kan kelihatan tuh. Makanya prinsip kewirausahaan dengan kolaborasi yang paling kita tonjolkan di periode IKT yang sekarang. Dengan begitu ya bisa sinergi kan, bisa banyak membantu alma mater atau alumni sendiri, gitulah kira-kira. Fokusnya ke situ. Udah, iya. Sekarang ini paling antusias itu anak muda kan, sesuai dengan populasi statistik alumni teknik sekarang ini. Mungkin sekarang 60% itu angkatan muda. Jadi kita sekarang kepengurusan juga paling banyak melibatkan mereka. Makanya sekarang kepengurusannya agak perbedaannya juga yang lalu adalah itu. Kita lebih banyak anak muda dibanding yang seperti kami ini dengan Kang Doi atau Ibu Bendum, angkatan kepala 8, sekarang angkatan ribuan yang banyak. Nah, kita pikir dengan begitu ya semangat. Itulah kira. Kita ya apresiasi ya semua adik-adik semua ini sekarang yang akan jadi motor dari IKTek gitu. Pada momen ini, Bendahara Umum IK Teknik Unhas menyampaikan peluncuran rekening bersama, yaitu Saku IKTek, yang akan digunakan selama kepengurusan berjalan, dengan tidak membiarkan saldo di dalamnya kosong, agar pengurus bisa berjalan dan bekerja dengan maksimal. Sapri Pamulu juga menyatakan, Rakernas ini menjadi sarana silaturahmi untuk memperkuat jaringan alumni dengan meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara alumni, dan berharap dengan banyaknya pengurus muda pada periode ini menjadi lebih bersinergi untuk kedepannya. Nuri Nurhayati, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Sejumlah organisasi masyarakat dan relawan menggelar demonstrasi atas kematian pimpinan Hamas Ismail Haniyah, serta menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina pada Sabtu sore di depan Monumen Mandala, Kota Makassar. Sejumlah massa aksi bela Palestina dari berbagai organisasi masyarakat dan relawan yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa menggelar aksi demonstrasi atas kematian pimpinan Hamas Ismail Haniyah, serta menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina di Monumen Mandala pada Sabtu 3 Agustus 2024 sore hari.
Aksi barisan resistensi anti-Israel ini diorasikan oleh beberapa perwakilan organisasi relawan hingga anak-anak. Menyampaikan poin penting rasa duka mendalam atas kematian pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh, serta menyuarakan anti-genosida yang terjadi. Mereka mengutuk kekerasan serta genosida yang terus terjadi di Palestina, hingga segala bentuk agresi terhadap warga sipil, terutama terhadap anak-anak. Mereka mengutuk dengan menyuarakan, "Hidup Palestina, mampus Israel, mampus Amerika." Aksi ini bukan hanya tentang simpati atas keagamaan, namun aksi ini dilakukan atas dasar rasa kemanusiaan terhadap saudara kita di Palestina. Seperti salah satu pendeta yang ikut andil dalam orasi demonstrasi bela Palestina kali ini. Pertama, secara teologis saya meyakini bahwa lembaga agama, termasuk gereja, seharusnya melihat persoalan ini secara objektif dan juga secara historis. Dan posisi teologi saya mengatakan bahwa gereja tidak boleh netral ketika terjadi penindasan, apakah itu secara personal ataukah satu bangsa menganeksasi atau merampas hak-hak bangsa yang lain. Dan keberpihakan itu secara jelas harus dinyatakan. Kita tidak boleh diam. Lalu yang kedua, bahwa secara historis sebenarnya Zionis itu sama sekali bukan lahir dari sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai Yudaisme selama ini, sehingga memang yang di sana itu adalah murni gerakan politik, gerakan ekonomi yang harus dilawan karena merampas nilai-nilai kemanusiaan, dan perjuangan kemerdekaan Palestina itu harusnya menjadi perjuangan universal dari umat manusia, di mana ketika di zaman modern ini masih ada satu bangsa merampas kemerdekaan hak bangsa yang lain. Dan kita lihat sekarang kecenderungannya bahwa di Amerika sendiri, di kampus-kampus, di Eropa sendiri, di kampus-kampus itu kemudian mulai gerakan perlawanan itu untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Saya kira saya tidak melihat itu sebagai sebuah kendala, karena sebenarnya gereja-gereja di Indonesia umumnya juga, terutama persekutuan gereja-gereja itu mendukung kemerdekaan Palestina. Hanya kemudian acap kali gereja masih malu-malu, gereja belum terlalu secara terbuka menyatakan itu, juga karena ada kesalahpahaman yang sebenarnya memang harus diperbaiki, bahwa seolah-olah apa yang terjadi sekarang ini, seolah-olah Israel yang ada sekarang itu adalah kontinuitas kesinambungan dari sejarah yang terjadi dalam tradisi kitab suci. Padahal itu sama sekali, Israel 48 itu adalah gerakan murni politik dan murni motif-motif ekonomi di dalamnya. Jadi itu saya kira jelas ya. Jadi bagi saya dengan teman-teman tidak ada, jadi siapapun yang ditindas, siapapun yang disolimi, kita harus berada pada posisi untuk memihak ya, saya kira itu ya. Ini adalah perlawanan kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab umat manusia, untuk karena lembaga PBB diam, banyak negara yang bungkam dan seterusnya, dan ini harus menjadi gerakan moral sebenarnya secara bersama. Aksi demonstrasi tidak hanya ditunjukkan melalui orasi, namun aksi orasi kali ini banyak disampaikan melalui puisi. Poros Al-Quds adalah sebuah komunitas yang terus-menerus menggelorakan perlawanan terhadap Israel. Jadi bukan sekedar membela Palestina, tapi kemudian melakukan perlawanan terhadap Israel. Dan hari ini pertama kita mengikuti arahan dari Syahid Ismail Haniyeh bahwa pada tanggal 3 Agustus ini dijadikan sebagai hari solidaritas global terhadap Palestina untuk menghilangkan atau untuk menghentikan genosida yang dilakukan oleh Israel. Demonstrasi ini sebenarnya kita lakukan secara kontinu ya. Awalnya itu adalah kita mengikuti anjuran dari Imam Khomeini untuk melakukan demo membela Palestina di hari Jumat terakhir bulan Ramadan, dan kemudian tapi karena
peristiwa 7 Oktober, kemudian ada sebuah peristiwa genosida yang dilakukan oleh Israel, maka kita melakukan secara reguler demo-demo untuk menyadarkan sebenarnya masyarakat Makassar dan juga masyarakat dunia bahwa telah terjadi genosida yang secara sistematis dilakukan oleh Israel yang didukung oleh kolonialisme Barat, hampir dunia Barat, pemerintahan dunia Barat ya maksud saya, dan kemudian didukung oleh beberapa negara-negara Arab yang munafik yang tidak mau membela Palestina. Demo ini diarahkan untuk tadi itu melakukan perlawanan terhadap Israel. Jadi sebenarnya bukan sekedar menghentikan genosida, tapi menyadarkan kepada masyarakat dunia bahwa Israel adalah sumber malapetaka, Israel adalah sumber kejahatan yang ada di dunia ini. Ibaratnya kanker, Israel itu harus dicerabut dari permukaan dunia ini, atau harus diamputasi dari bumi yang suci ini, sehingga kemudian tidak ada lagi kejahatan yang bisa merajalela seperti yang dilakukan oleh Israel. Demonstrasi hari ini akan terus berlanjut melalui media sosial agar mencegah playing victim dari berbagai pihak Zionis. Masa aksi yang didampingi langsung oleh pihak kepolisian ini berlangsung aman tanpa adanya sikap anarkis. Demonstrasi pun ditutup dengan sesi pembakaran bendera simbolis dari pihak Zionis. Nur Hayati, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Setelah beberapa waktu tidak beroperasi, kini teman bus mulai dioperasikan kembali pada 3 Agustus 2024. Lantas seperti apa latar belakang sehingga teman bus ini kembali dioperasikan dan seperti apa rute terbarunya? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Pengelolaan teman bus merupakan program dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang dalam hal ini bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan, dan disupport oleh semua pemerintah kabupaten kota yang ada di wilayah Meminasata, termasuk Kota Makassar, pemerintah Kabupaten Maros, pemerintah Kabupaten Goa, dan pemerintah Kabupaten Takalar. Teman bus yang dikenal sebagai salah satu pilihan transportasi umum andalan sempat dihentikan operasionalnya akibat beberapa masalah teknis. Pemerintah dan pihak pengelola telah bekerja keras untuk mengatasi berbagai kendala tersebut dan memastikan bahwa layanan teman bus dapat kembali beroperasi dengan standar kualitas yang lebih baik. Terhentinya pengoperasian teman bus, begitu nama istilah nama busnya ya, teman bus. Itu disebabkan karena pertama memang ada komitmen ataupun ada perjanjian kerjasama dalam konteks tadi yang saya sebutkan ya, bahwa setiap tahun kinerja operasi bus ini dievaluasi ya. Nah, di mana pada evaluasi akhir tahun 2023 ya, kemudian disimpulkan bahwa kemampuan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat ya ke pemerintah provinsi itu hanya dapat mengcover 2 koridor ya, di mana koridor kita yang melayani selama ini trayek kampus Fakultas Teknik Unas Goa itu merupakan memang sesungguhnya adalah trayek tambahan atau koridor tambahan dari rencana semula Kementerian Perhubungan. Sehingga setelah dievaluasi memang diputuskan bahwa yang dipilih adalah yang mempunyai load factor tertinggi. Ya, memang pada akhir tahun 2023 itu koridor 1 dan koridor 2 lah yang mempunyai load factor atau jumlah penumpang terbanyak ya. Sedangkan kita yang melayani trayek kampus Goa ke Mall Panakukang itu berada di urutan ketiga. Itu salah satu penyebabnya ya. Profesor Muhammad Isran Ramli juga menyebut bahwa selain itu penyebab lain tentunya komitmen-komitmen kebersamaan antara pihak-pihak pemerintah di setiap level yang perlu ditata dan dibenahi. Atas dasar inilah kemudian Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Jamaluddin Jompa, mencoba melakukan berbagai upaya seperti berkoordinasi langsung dengan Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan bahwa keberadaan operasional bus yang melayani sivitas kampus Universitas Hasanuddin, terkhusus di Goa, sangat diperlukan. Jadi atas dasar permohonan Rektor itulah
kepada pemerintah provinsi untuk mengusulkan ulang trayek yang sudah pernah beroperasi itu. Teman bus ini akan melayani penumpang dari bandara ke kota melalui titik transfer di kampus Unhas Tamalandrea, seperti itu ya. Jadi kampus kita, kampus induk di kampus Unhas Tamalandrea itu akan menjadi lokasi titik transfer antara penumpang yang berasal tujuan dari bandara misalnya ke kota ya, melalui titik transfer itu dengan menggunakan tambahan koridor perpanjangan Mall Panakukang ke kampus Goa ini ya, di mana sebetulnya kita juga mengalami perpanjangan yaitu dari kampus Unhas Goa lewat Panakukang ke kampus Unhas Tamalandrea. Jadi ini tersambung dari kampus Goa bisa ke bandara misalnya ya, tetapi harus transfer bus di kampus Unhas Tamalandrea. Untuk memudahkan perjalanan para penumpang, Teman Bus menetapkan tarif sebesar 4.600 untuk penumpang umum dan khusus bagi mahasiswa akan diberikan potongan tarif sebesar 50% dengan syarat yang telah ditetapkan, seperti menunjukkan kartu mahasiswa yang tidak dipindah tangankan. Hal ini merupakan langkah untuk mendukung mobilitas mahasiswa dan membuat transportasi lebih terjangkau bagi kalangan pelajar. Kembalinya Teman Bus merupakan hasil dari upaya kolaboratif antara pemerintah kota, Dinas Perhubungan, serta berbagai pihak terkait. Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan mobilitas mahasiswa dan masyarakat yang meningkat serta mendukung upaya mengurangi kemacetan lalu lintas. Andrea Reren Karina, Sarah Sabita Suceng, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.